kayaknya kurang bermakna kalau nggak ada ujiannya gitu ya. Kalau saya bukan mendukung perfilman, tapi kalau film itu nggak ada penjahatnya, nggak laku dok. Kan itu. Nah itu biasanya gitu. Tapi nanti toh tetap tokoh utamanya akan menang. Seperti itu sebenarnya. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita melalui di muka bumi ini seperti itu. Selama kita dalam keadaan benar, Allah akan menangkan kita dengan caranya. Karena terlalu banyak ayat Al-Quran yang berbicara masalah itu. Di antaranya Allah mengatakan, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Jadi misalnya di saat kita diserang dengan sesuatu dan kita tidak melakukannya, maka di saat itulah juga Allah mendatangkan perangkat-perangkat, baik dari manusia, atau ide-ide gitu kan, atau bukti-bukti yang membuat kita bisa mempertahankan itu. Tinggal kita menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Ibarat kita diserang oleh musuh, musuh pakai senjata, kita pun disiapkan senjata, sehingga kita tinggal melawan, kan begitu. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi mungkin dokter bisa mengambil satu langkah. Yang pertama itu adalah menguatkan masalah akidah. Keyakinan Allah tahu ini. Walaupun saya tidak lakukan lalu dituduh, tapi Allah tahu sebenarnya saya tidak melakukannya. Dan Allah pasti akan melihat saya, menolong saya, itu pasti. Keyakinan itu akan membuat dari dokter lebih banyak berdoa, lebih banyak bertawakal untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dan harus yakin poin penting dok. Fa inna ma'al usri yusra. Allah katakan dalam Al-Quran 2 kali. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Di atas setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Tinggal kita nikmati prosesnya. Mirip kalau ada orang lomba lari maraton itu atau lomba lari 100 meter pun. Setiap ada garis start, ada garis finish. Cuman orang yang menang adalah orang yang sabar sampai garis finishnya. Kadang-kadang dari sisi lain juga dok. Ada beberapa derajat di surga. Fasilitas di surga. Kalau kita gambarkan misalnya itu klaster-klaster. Di satu komplek mewah. Ada klaster A yang mungkin luasnya 1 hektar, 1 rumah misalnya. Ada klaster B mungkin 500 meter. Mungkin ini mungkin gitu-gitu ya. Mungkin 5.000 meter. Dan seterusnya lah. Sampai nanti ada klaster yang cuma 100 meter. Nah beda fasilitas. Ini mungkin setiap rumah ada kolam renangnya. Ada ini sudah dapat AC. Gitu-gitu. Ini tidak bisa kita samakan sama surga. Tapi surga itu begitu dok. Dia ada tingkatan-tingkatan. Makin tinggi tingkatnya maka makin banyak fasilitasnya. Nah, ini nggak cukup dengan amal ibadah yang kita kerjakan, tapi juga dengan ujian-ujian. Begitu. Wah. Ya, jadi memang dari dua sisi. Ketaatan yang kita kerjakan dengan kesabaran dari ujian yang datang. Gitu. Nah, sabar ini kan di 3 hal dok ya. Sabar yang pertama itu dalam mengerjakan ketaatan. Kayak misalnya kita duduk di majelis ilmu begini, butuh kesabaran luangin waktu segala macam. Atau kita hadir sholat di masjid, lagi hujan misalnya. Atau kita bangun sholat malam, tahajud orang lagi tidur, ngantuk. Kita puasa, orang lagi enak-enaknya makan misalnya. Kita bersedekah, sementara kita juga butuh. Misal contoh itu semua ujian kan dalam mengerjakan ketaatan. Sabar yang kedua adalah sabar atas kesempatan maksiat tapi ditolak. Kayak misalnya, setiap orang kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu, membunuh, menggunjing, segala macam. Tapi di saat itu datang dalam bentuk bisikan syaitan, kita sabar, kita tolak, kita nggak mau. Nah, contoh, ini sabar juga. Nah, yang ketiga adalah sabar atas ujian harian. Nah, ujiannya gangguan orang. Nah, 3 poin ini kalau bersatu, maka ini menjadi satu perangkat yang sangat cepat membawa kita ke derajat tinggi di surga. Pembersihan dosa-dosa kita. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang Muslim dari capek, letih ya, penyakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi memang itu ada manfaatnya. Satu sisi, kita kalau lagi diuji dok, sebenarnya itu seperti panggilan rohani dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita, ayo sini dekat sama saya nih. Gitu. Jadi seakan-akan kita diuji itu, ayo supaya dekat sama saya. Kalau orang memahami dengan cara itu, dokter tidak akan jadikan beban pikiran. Tapi dokter justru akan menjadikan itu sebagai, oh ini momentum tepat nih. Justru saya lebih dekat sama sang raja, sama sang pencipta. Sekarang saatnya berdoa. Sebutkan nama orang yang menyakiti kita. Sebutkan nama produk yang mengganggu kita misalnya. Atau apa saja penyakit yang mengganggu kita sebutin. Dan itu kesempatan kita ngobrol sama Allah SWT. Saya pernah gini dok, punya pengalaman kecil. Waktu pertama saya buka restoran. Subhanallah awalnya kita masuk di Kalibata City kan. Itu saya pakai satu kontraktor sampai berbulan-bulan gak selesai. Saya setiap datang ada tukangnya cuma 2. Uang sudah kita bayar. Subhanallah seperti itulah keadaannya.
Ringkas cerita, saya waktu itu ada khutbah Jumat di kampus statistik di Otista. Saya datang sebelum Jumat jauh, sekitar jam 10. Masih sekitar 1,5 jam, 2 jam sebelum Jumat. Saya masuk ke masjid, masih 1-2 orang di masjid. Lalu saya ke belakang mimbar, saya sholat di situ. Pak Ustadz pernah bercerita tentang ini, Pak? Tahiyat masjid. Kemudian setelah selesai saya sholat, saya sujud, nggak ngangkat kepala sampai saya rasa puas. Saya tuangkan semua dan